diliputi oleh perbedaan keinginan ataupun kisruhnya karena adanya keinginan perebutan kekuasaan dan sebagainya yang membuat rakyat sengsara, maka di situ tugas Satrio Piningit akan selalu mengawasinya sampai mencari sosok yang tepat yang akan menjadi tempat untuk membimbingnya. Jadi para rakyat di Nusantara ini selalu berharap dan mengetahui siapa pemimpin yang didampinginya sampai pada akhirnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton YouTube channel Pak Depokan Bedek, semua subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, membagikan videonya, meng-like dan memberikan komentar di setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber atau penonton YouTube setia channel Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang menjadi ketentuan Allah saat ini pada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani atau dijalankan oleh para subscriber semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek yang sekarang ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, juga termasuk orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bedek, semoga sakitnya Allah segera cabut penyakitnya dan Allah berikan kesehatan yang sehat bugar sebelum sakit, dan Allah berikan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi ujian berupa sakit ini, dan tentunya nanti semoga Allah mengampuni dosa-dosa subscriber Pak Depokan Bedek semuanya yang sedang mendapat ujian berupa sakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan masalah yang ada, apapun itu masalahnya, masalah pada diri subscriber Pak Depokan Bedek sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah kuatkan jasmani maupun rohani subscriber semuanya, dan Allah bimbing untuk menjalankan ujian yang berupa masalah tersebut hingga akhirnya nanti sampai pada solusi dari masalah yang ada. Allah berikan hikmah atas masalah tersebut. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk diri subscriber sendiri maupun hajat untuk orang-orang tersayang dari subscriber, hajat dalam hal usaha, dalam hal apa itu namanya, kemasyarakatan, dalam hal apapun itu hajatnya, dalam hal keluarga apapun itu hajatnya, semoga segera Allah kabulkan hajatnya. Tentunya Allah yang memberikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul untuk diri subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau sudah pernah mempunyai istri atau suami tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh
yang soleh atau yang solehah yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, 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 amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini sudah mempunyai istri ataupun sudah mempunyai suami tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah berikan, Allah titipkan momongan di tengah-tengah subscriber semuanya, tentunya momongan yang sehat jasmani maupun rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek, bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek yang saat ini di keluarganya sudah mempunyai momongan, sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Anaknya menjadi anak yang cerdas dan pandai ilmu akhirat dan ilmu dunia. Anak-anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, agama, mampu nanti mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah jaga, Allah jauhkan dari segala mara bahaya, mara musibah, mara penyakit. Allah berikan rezeki yang berkah dan melimpah. Allah berikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga subscriber Padepokan Bedek. Allah berikan sakinah, mawaddah warohmah. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek sampai anak keturunannya dari hal-hal yang tidak disukai Allah hingga yaumil akhir. Amin, amin, amin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Gimana kabarnya Pak Kamsir, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Pak Depokan Bedek akan mencari tahu ya Pak ini ya, tentang apa itu namanya Ki Semar Bodronoyo ya, atau Eyang Semar ini kan kononnya banyak yang mengatakan bahwa Ki Semar Bodronoyo atau Eyang Semar ini merupakan pembimbing para kesatria-kesatria khususnya yang ada di tanah Jawa ini ya, pada umumnya di Nusantara ini. Tentunya kalau apa itu namanya dari cerita yang beredar, beliau atau Eyang Semar itu sebagai pembimbing ya Pak Kamsir, tentunya beliau juga, Eyang Semar juga mengetahui akan adanya kedatangan dari Satrio Piningit ini ya kan, yang banyak kita kalau di media sosial ketika mencari tahu tentang Satrio Piningit udah banyak sekali itu Pak ya, apa yang terjadi. Nah sebenarnya nanti kita coba hadirkan Eyang Semar ya dalam hal ini, dan pandangan Eyang Semar terkait dengan Satrio Piningit itu seperti apa. Apakah benar Satrio Piningit itu sudah ada sekarang ini, sudah muncul, ataukah apakah Satrio Piningit itu sudah menitis ke orang-orang yang dianggap orang-orang itu membawa perubahan besar dan dampak besar ke masyarakat ya Pak ya. Seperti sekarang ini yang sedang viral-viralnya di media sosial ya, tentang seorang kepala daerah ya, yang apa itu namanya, yang dikatakan bahwa oh ini adalah Satrio Piningit. Nah, nanti kita akan coba cari tahu sebenarnya dari pandangan atau dari sisi gaib khususnya pada Eyang Semar Bodronoyo terkait dengan Satrio Piningit itu dari dulu sampai sekarang hingga nanti yang akan datang itu seperti apa. Sudah siap Pak Kamsir? Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi subscriber, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan benar untuk mengganggu proses mediumisasi ini, tidak bisa menembus dan tidak mengganggu. Apabila berusaha otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok yang disebut dengan Eyang Semar Bodrono. Ketarik ke tangan. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, energi makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir semakin kuat, semakin besar, semakin terasa. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud sebagai yang semua itu langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir dan dirinya Pak Kamsir sinkron sekarang juga, semua pengetahuannya terbuka tanpa ada penghalang, tanpa ada hijab. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang bisa bicara bahasa Indonesia, pita suaranya terhubung. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berbicara dengan siapa? Mohon maaf. Ya, aku Bodrono ya. Oh, yang Semar Bodrono ini ya? Iya. Alhamdulillah, yang biasanya datang ke sini kan? Ya, alhamdulillah. Tapi untuk memastikan kebenaran bahwa yang datang ini adalah Eyang dan tadi sudah mengucapkan salam, terlebih dahulu syahadatnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pripun kabarnya ini? Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja, nggih? Tetapi Nusantara ini kayaknya ada yang tidak baik. Oh gitu? Iya. Nggih, nanti sebelum lanjut ya, nggih. Terima kasih sebelumnya yang sudah datang sampun rawuh di Pak Depokan Bledek ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang sedang Eyang jalankan, ya. Iya. Selamat datang kembali ke Pak Depokan Bledek yang biasanya yang datang ke sini kan? Iya. Nggih. Nah, niki Eyang sekarang bertugas di mana kalau boleh tahu? Saya berkeliling. Oh, berkeliling. Iya. Oh, lah terus Semar Gareng Petruk Bagong temu di mana niki? Ada di belakang sana. Wow, ada di belakang. Iya. Nggih, salam nggih buat Kilurah Petruk, Kilurah Gareng, Kilurah Bagong ya nggih. Nggih, alhamdulillah. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah kan? Sehat. Sehat kan? Maksudnya nggak dalam luka-luka ya. Kalau gaib kan bisa luka-luka kan ya? Ya, bisa menyembuhkan sendiri. Oh, nggih, alhamdulillah. Nah, yang ini kan terkait dengan kondisi Nusantara dan kedatangan Satrio Piningit ini seperti apa yang maksudnya kok kenapa orang-orang Indonesia itu ya kan Iya. mengetahui tentang adanya Satrio Piningit, tentunya kan ada sejarah dari ini semua ya yang ya. Nah, itu seperti apa yang kalau boleh diceritakan? Satrio Piningit iku yang selalu saya sertai dalam perjalanannya, karena memang saya ditugaskan untuk mengawalnya dari segala gangguan dari golongan-golongan yang tidak menyukainya. Karena ini bersifat gaib, makanya saya juga selalu melindungi dalam sifat gaibnya juga. Dari zaman dahulu akan selalu datang Satrio Piningit itu apabila diperlukan, di mana apabila rakyat mendapatkan tekanan ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak baik, akan turunlah Satrio Piningit itu untuk membereskan keadaan.
Jadi raja-raja dahulu yang selalu bisa membimbing atau memimpin kerajaan, disitulah peran Satrio Piningit yang menjadikan kekuatan sehingga rakyat maupun kawula di Nusantara ini selalu berharap kehadirannya. Apabila ketidakadilan sedang melanda, pasti disitulah tugas Satrio Piningit yang akan membereskannya. Raja-raja besar di Nusantara ini selalu mendapatkan petunjuk ataupun bimbingan, pendampingan dari kesatria tersebut, yang mana kesatria itu mendapatkan kekuatan yang memang dipersiapkan dari Yang Maha Kuasa untuk memelihara kedamaian dan ketentraman di muka bumi, khususnya di Nusantara ini. Dan raja-raja tersebut sudah ada dari dulu. Dan seiring perjalanan waktu, selalu ada naik turunnya keadaan di mana pergantian kepemimpinan yang selalu diliputi oleh perbedaan keinginan ataupun kisruhnya karena adanya keinginan perebutan kekuasaan dan sebagainya yang membuat rakyat sengsara. Maka di situ tugas Satrio Piningit akan selalu mengawasinya sampai mencari sosok yang tepat yang akan menjadi tempat untuk membimbingnya. Jadi para rakyat di Nusantara ini selalu berharap dan mengetahui siapa pemimpin yang didampinginya sampai pada akhirnya nanti di akhir zaman akan turun Satrio Piningit yang benar-benar akan menampilkan segala kekuatannya, menunjukkan dirinya bahwa memang seharusnya sudah memimpin secara nyata. Dan raja-raja yang dulu dibimbing oleh Satrio Piningit itu akan berkumpul dan membantu membereskan keadaan di Nusantara ini. Artinya apa itu terlahir kembali gitu, Eyang? Iya, bisa dibilang seperti itu. Berarti secara kondisi bukan terlahir kembali sebagai sosok raja yang dulu ya? Bukan. Nah, tapi dia akan mendampinginya dan akan membantu dengan gaibnya, karena keadaan gaibnya pun apabila negara kacau, itu gaibnya pun banyak yang mengganggunya. Jadi kalau boleh dikatakan Satrio Piningit ini kan roh ya? Iya. Roh ya? Iya. Ini memang roh yang seperti apa sih yang kalau dulu memang perjalanannya itu apakah ini termasuk roh kayangan atau bagaimana sih? Iya, memang itu roh dari kayangan. Oh, roh dari kayangan. Yang memang dipersiapkan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian di muka bumi ini.
khususnya di Nusantara. Berarti kalau kayak gitu, hubungan antara Nusantara ini dan Kahyangan itu ya begitu erat ya? Iya, Oh, raja-raja maupun pemimpin Nusantara yang adil dan bijaksana itu sebagai ciri bahwa raja-raja tersebut mendapat pendampingan dari Satria Piningit tersebut. iya, iya, iya. Artinya yang bisa mempunyai efek ke masyarakat yang banyak itu ya, yang ya? Iya, Oh, karena memang sifatnya welas asih, oke. adil, bijaksana, berpengetahuan luas, dan selalu tidak ada rasa pamrih dalam menjalankan tugasnya. Hanya keridhaan dari Yang Maha Kuasa yang diharapkannya. Nah, kalau boleh tahu, Satrio Piningit ini telah membimbing kan raja-raja di Nusantara itu kan banyak sekali ya, yang ya. Iya, Nah, tentunya kan nggak mungkin semuanya ya kan. Artinya yang menonjol dari suatu kerajaan. Apakah bisa dikatakan seperti itu ya? iya, Oh. sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Nggih. yang mempunyai sifat bijaksana, adil dalam menjalankan kewajibannya. Oh, pemerintahannya ya. Iya, Nah, itu sejak zaman apa sih ya? Satrio Piningit itu kalau kita ibaratkan kerajaan Indonesia sekarang ini, kerajaan masa lalu Indonesia gitu. dari kerajaan yang paling tua itu sudah ada yang selalu membimbing. Pokoknya cirinya, kalau raja itu berlaku bijak dan berpengetahuan luas, selalu berpikir tentang keadilan dan kemakmuran rakyatnya, disitulah dia berada. Itu yang nanti mendapat bimbingan dari Satrio Piningit itu, nggih? Iya, Oh, berarti ya sudah zaman, kalau dibilang kerajaan awal itu kerajaan yang Galuh itu bukan? iya, Oh, udah kerajaan Galuh itu ya? iya, Oh, sampai ke sekarang ini ya? sampai sekarang. Berarti artinya pemimpin Indonesia itu yang adil, yang mengutamakan kemakmuran, yang mempunyai visi ke depan, itulah yang akan Dibimbingnya. Berarti nggak semua ya? Tidak. Oh, tidak ya, yang mempunyai ciri-ciri itu, nggih. Iya, Terkadang kan yang dilihat oleh masyarakat ini ya, Mbah ya, oleh orang awam ini loh, yang terkadang kan adil menurut orang awam ini kan belum tentu mewakili keadilan mereka, nggih kan? iya, Nah, yang tadi yang katakan kondisi Nusantara ini sekarang dengan keadaan kok apa itu namanya nggak karuan gitu ya, iya. Nah, itu sebenarnya adil yang dimaksud dan juga memberikan kemakmuran yang bisa dirasakan masyarakat itu seperti apa ya? Keadilan yang dimaksud itu adalah adil dalam arti bahwa masyarakat itu bisa menerima dengan keikhlasan hatinya dan memberi pengakuan bahwa memang telah diperlakukan dengan baik. Kalau ada yang menganggap bahwa semua itu bohong belaka, karena memang dunia ini selalu ada dua, ada kebaikan dan ada kejahatan. Di situ selalu bersanding. Dan dari pihak yang berlaku jahat ini menganggap dirinya merasa ditolimi dan merasa dirinya tidak merasakan keadilan, itu memang sudah seperti itu adanya. Kondisinya memang seperti itu, nggih. Iya, Padahal kalau dilihat bahwa seorang pemimpin itu adil ya, iya, membawa kemakmuran ya. iya. Tapi karena nggak bisa melihat suatu kebaikan gitu ya. Nggih. Nah, dalam perjalanan tadi kan kondisi Nusantara seperti ini. Kalau dari leluhur, terutama dari Eyang Semar ini, itu pandangannya seperti apa? Kalau di waktu sekarang ini memang sudah bersiap bahwa Satrio Piningit ini sudah mulai mempersiapkan diri
kepada seorang pemimpin yang akan memimpin di akhir zaman, yang akan membangun negeri ini kembali lebih terkenal dan lebih makmur dari negeri-negeri manapun. Berarti ini sudah ada ini? Sudah ada yang menjadi siapannya nanti ya? Iya. Oh, yang akan nanti menuju situ ya? Iya, dan barisan dari para leluhur, dari raja-raja terdahulu, juga sudah bersiap untuk membantunya. Oh, artinya sudah bersiap ini? Sudah. Berarti dengan kata lain ini sudah siap-siap di mana yang akan ditugaskan gitu ya, yang ya? Iya. Oh, Nah, kalau berbicara tentang Satrio Piningit ini yang kan banyak orang, terutama orang-orang yang spiritual yang mengaku bahwa ya kan melihat Satrio Piningit atau mempunyai suatu pandangan terkait dengan Satrio Piningit ya, mengaku bahwa dirinya adalah sebuah titisan, mengaku diri Satrio Piningit, bahkan mengakui orang lain itu sebagai Satrio Piningit, ya? Iya. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi kalau dari sisi gaib itu seperti apa ya? Bahwa Satrio Piningit itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan atau ditunjuk siapa-siapanya. Tapi setelah terjadi dan beliau itu yang tampil menjadi pemimpin, disitulah sebenarnya Satrio Piningit itu yang sebenarnya. Jadi tidak usah diperdulikan orang yang mengatakan dirinya Satrio Piningit, apalagi mengaku dirinya Satrio Piningit. Itu bohong belaka. Karena Satrio Piningit yang sebenarnya itu tersembunyi. Orang tidak akan menyangka bahwa dirinya lah yang ditugaskan untuk membereskan negeri ini. Bahkan tidak menyangka hal itu. Iya. Karena namanya juga Piningit yang artinya tersembunyi. Nah, berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang itu adalah Satrio Piningit juga tidak bisa mewakili satu kebenaran ya? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Karena mereka hanya melihat dari sisi apa yang dikerjakan ya. Iya. Nah, tapi itu bisa dikatakan bahwa sifat Satrio Piningit itu ada dalam dirinya nggak? Bisa. Oh, bisa. Iya. Tapi belum tentu itu benar Satrio Piningit ya. Iya. Oh. Artinya belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya, nggih? Iya. Kalau sepenuhnya tadi yang dikatakan yang tadi bahwa membahas suatu keadilan dan kemakmuran gitu. Itu akan tampil nanti. Oh, akan tampil nanti. Akan dalam waktu yang sudah ditentukan. Apabila negara ini sudah mendapatkan ataupun mendapatkan ujian sampai segitu parahnya, segitu hancurnya, barulah Satrio Piningit akan tampil. Kalau sekarang bisa dikatakan, sekarang ini kondisi negara ini itu seperti apa ya? Sekarang lagi bebersih. Maksudnya? Orang-orang yang sekiranya akan mengganggu sudah mulai dibersihkan dari sifat-sifat angkara murka. Semua yang terjangkit sifat itu akan dimusnahkan. Semua akan dimusnahkan? Iya. Berarti dengan kata lain, sekarang Nusantara itu masuk masa pembersihan itu ya? Sudah dimulai. Oh, sudah dimulai nih? Iya. Ini kalau boleh tahu berapa persen ini? Sekarang baru permulaan. Oh, baru permulaan. Iya. Nanti tahapannya pembersihan itu seperti apa yang itu, tahap pembersihan itu? Nanti waktu pembersihan yang paling besar itu apabila sudah terjadi kekacauan di mana-mana. Karena di situ orang yang dalam golongan kejahatan akan menampilkan dirinya sendiri. Yang menganggap dirinya itulah yang menjadi pemimpin. Padahal sebenarnya dialah yang akan melakukan kerusakan
tetapi dia sendiri tidak menyadari itu. Oh gitu. Iya. Nah, padahal kalau dikatakan bisa jadi itu adalah yang memberikan keadilan atau banyak orang yang merasa bahwa oh ini adalah pemimpin yang adil. Ya itu dari golongan mereka. Oh, dari golongan mereka. Karena mereka diuntungkan. Gitu ya. Selalu ada udang di balik batu ya, ya. Iya. Nah, sekarang ini tugasnya yang berkeliling-keliling tadi artinya memantau kondisi negeri ini atau bagaimana? Iya. Oh. Sambil membersihkan dari gaib-gaib yang akan mengganggu. Oh gitu. Iya. Nah, raja-raja semuanya, pasukan-pasukan yang dulu kerajaan-kerajaan juga tugasnya sama atau bagaimana? Iya. Nanti akan membantunya. Tugas itu sangat berat. Sehingga perlu bantuan dari raja-raja terdahulu. Nah, dengan kondisi zaman yang sekarang ini itu kan berbeda dengan kondisi zaman waktu zaman kerajaan-kerajaan dulu ya, Yang ya? Pada dasarnya sama saja. Cuma suasananya saja yang berbeda. Oh gitu. Tapi kan kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan, kalau zaman kerajaan-kerajaan dulu kan belum ada informasi dari luar ini ya kan? Artinya dari bangsa-bangsa lain gitu loh. Nah, kalau sekarang kan banyak informasi-informasi yang luar biasa yang masuk ya kan, terutama di media sosial. Yang juga mirsani buatan media sosial ini. Tahu nggak? Iya, saya tahu. Oh, nah itu kan banyak sekali ya kan, informasi-informasi yang beredar ya yang. Iya. Dan di situ bukan hanya informasi kan ya, tapi ada energi-energi panas yang begitu luar biasanya. Kalau dulu juga sama saja. Oh, gimana itu? Tetapi cara penyampaiannya dengan cara menebarkan bisikan-bisikan kejahatan yang akan mengganggu keadaan di negara-negara yang ada di Nusantara ini. Apabila sekarang menggunakan media yang mudah diterima, karena memang kondisinya berbeda dengan dahulu. Orang dahulu pun gampang sekali mendapatkan informasi dari bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk yang jahat tersebut. Jadi sama saja ya artinya? Sama cuma saja. Beda media. Iya. Tantangan yang dihadapi waktu dulu dengan sekarang, karena kan ini kan banyak yang mengatakan bahwa udah akhir zaman ya, Yang ya? Iya. Nah, tantangan yang dihadapi terutama di negeri ini itu apa ya? Terutama masalah kehilangan akhlak dan moral. Oh, gimana itu ya? Gangguan-gangguan semangat untuk membangun negeri itu sudah mulai luntur. Orang lari kepada kesenangan pribadi, lupa akan Tuhannya, lupa akan ajaran-ajaran leluhurnya, semua ditinggalkannya supaya dianggap dirinya itu maju, lebih maju dari yang lain. Mereka akan menunjukkan jati dirinya, bahwa dirinya lah yang patut untuk ditiru. Itu tantangan zaman sekarang. Itu jauh lebih berat. Iya. Oh, nah kalau begitu secara yang menghadapi tantangan yang terjadi, karena kan termasuk tadi dengan raja-raja, kemudian apa itu membimbing orang-orang yang ada di Nusantara ini ya, itu tantangannya gimana ya? Sama saja. Dari kejahatan, dari jin-jin yang fasik, maupun dari siluman-siluman yang dulunya merasa kecewa. Mereka pun masih berlarian ke sana kemari mencari tempat untuk dirinya bisa membalaskan sakit hatinya. Memang sakit hatinya kenapa ini ya? Iya, biasa apabila merasa dirinya terusik atau tersingkir. Jadi kemudian ya sama ya, mencoba mencari, kalau dikatakan itu wadah itu ya Yang ya. Iya. Terkait dengan bisa membalaskan biar apa itu namanya, apa yang dulu diinginkan itu terwujud di sekarang ini ya. Iya. Nah sekarang ini kan banyak masyarakat ini yang banyak
warga negara ini ya kan. Kalau dulu kan hanya segelintir aja kan ya. Nggak Iya. sebanyak sekarang ya. Iya. Nah, nanti Satrio Piningit itu kan sekarang sudah ada ya. Iya. Tinggal nanti muncul wadahnya akan siapa ya, Yang ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini ya, apakah nanti orang-orang yang seperti apa yang bisa bertemu dengan Satrio Piningit ini, yang bisa meyakini bahwa melihat kebenaran Satrio Piningit ini? Apabila negara sudah mulai hancur lebur, dan beliaulah yang bisa mengumpulkan kembali, menyatukan kembali. Disitulah Satrio Piningit tersebut sudah datang. Intinya, pemimpin yang bisa menyatukan, mendamaikan keadaan, itulah Satrio Piningit sudah datang. Tapi waktu kedatangannya nanti, apakah juga akan ditolak oleh golongan yang mengatakan, oh itu bukan Satrio Piningit? Iya. Nah itu terus gimana yang nasib golongan tersebut? Tidak masalah, karena memang nanti akan terjadi peperangan. Maksudnya peperangannya? Antara golongan pengikut dari kebenaran dan kejahatan. Bertempur seperti itu ya? Iya. Nah, ini kan Eyang kan sudah melintasi zaman ya. Iya. Banyak raja-raja, artinya sudah berpengalaman dari dulu ya Kang. Iya. Nah, ini boleh dikasih tahu kita dalam menghadapi dinamika akhir zaman ini dan kondisi Nusantara atau negeri ini yang seperti ini tuh, apa yang harus dilakukan anak cucu Nusantara ini ya? Tetap mengikuti ajaran dari ajaran leluhur, ajaran yang mengajarkan tentang baik budinya, berbakti kepada orang tua maupun berbakti kepada guru yang mengajarkan tentang pembersihan jiwa dan rohani. Supaya tidak mudah terpengaruh dari golongan-golongan yang tidak benar. Berarti harus mencari guru dan rohani ini. Iya. Guru rohani ya artinya ya. Itu sudah ada juga? Sudah. Tinggal bagaimana kita menemukannya ini Yang? Iya. Seperti apa, ada yang bisa disampaikan supaya nanti bertemu dengan guru rohani ini? Banyaklah. Bangun di tengah malam. Iya. Mintalah kepada yang kuasa supaya dipertemukan. Kalau memang sungguh-sungguh dalam permintaan, pasti dikabulkan. Intinya jangan mudah terpengaruh, jangan mudah menyerah, karena memang perjuangan itu berat adanya. Sakit, panas, maupun lapar harus banyak dirasakan. Lakukan puasa semampunya, mengurangi makan, mengurangi tidur, berlaku prihatin. Bermohonlah kepada yang kuasa akan keselamatan dirimu maupun keluarga dari segala godaan tersebut. Itu aja pesan yang disampaikan Yang? Iya. Terima kasih ya Yang atas apa yang sudah disampaikan dan diceritakan kepada kita semua anak cucu Nusantara, ya kan? Mohon maaf apabila selama perbincangan ada salah kata, sikap, perilaku dari saya ya. Iya, tidak apa-apa. Selamat bertugas kembali Yang. Selamat membimbing lagi anak cucu Nusantara, dan salam untuk semua teman-teman seperjuangannya ya. Iya. Monggo ini Yang dapat kembali untuk bertugas kembali dan membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir ya. Ya. Monggo untuk bisa keluar Yang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jasa mana makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Rofi berita semua efeknya keluar dan kembali ke tempat saya. Kun beserta semua efeknya. Ya, subscriber Padepokan Bedek, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang telah disampaikan Eyang Semar Bodronoyo terkait dengan Satrio Piningit dan kondisi Nusantara saat ini, dan akan kedatangan nanti Satrio Piningit bagaimana masa depan negeri ini. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham dan nanti ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.